Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إخلاصا في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا معلم آدم علمنا ويا مفهم إبراهيم وسليمان فهمنا طيب نواصل في الشرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي المتوفى سنة 60 بعد 200 وألف. Terakhir kita sudah masuk ke bab yang keenam, di mana bab yang keenam ini merupakan bab terakhir. Beliau menjelaskan tauhid secara umum, secara mujmal. Setelah itu beliau akan menjelaskan tauhid secara tafsil, secara mufassal, secara rinci. Kita sudah masuk ke bab yang keenam. Selanjutnya qala al-musannifu rahimahullah taala fihi masail. Kata musannif, kata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, di dalam bab ini ada masail. Perhatikan di sini, masalah yang akan beliau bawakan ini cuma satu, ya, cuma satu masalah. Tapi beliau mengatakan fihi masail. Ya, apa maksudnya ucapan beliau fihi masail dengan membawakan sigoh jamak? Ya, seharusnya beliau mengatakan fihi mas'alatun. Itu satu masalah. Di dalamnya ada satu masalah. Tetapi beliau mengatakan fihi masail. Dalamnya ada banyak permasalahan. Maksudnya di dalam bab ke-6. Ada dua penjelasan tentang terkait ini ya, tentang ucapan beliau fihi masail. Yang pertama, bahwa satu masalah yang beliau bawakan ini itu saking agungnya, seperti kedudukannya seperti permasalahan-permasalahan yang banyak. Sehingga litakzim, untuk mengagungkan masalah ini, ya beliau membawakan sigo jamak, ya sigo jamak. Dan perlu diperhatikan dari sisi balaghah, ya dari sisi balaghah, bahwasanya orang Arab itu kadang membawakan sigo jamak, tapi yang dimaui satu orang. Ya. Demikian juga membawakan sigo mufrad yang dimaui banyak orang. Ya. Yang dimaui banyak orang. Ini kebiasaan orang Arab. Jadi sigo jama ini bisa dimasuki majas, makna majas. Mufrad juga. Ya, yang tidak bisa adalah musanna. Ya. Musanna ini tidak bisa dipalingkan ke makna majas. Ya, kalau orang Arab membawakan makna musanna, maka maknanya adalah hakiki, benar-benar dua. Ya. Baik. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ya, disebutkan oleh Syekhuna Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin, kata beliau, di dalamnya ada permasalahan, fihi masail, tetapi beliau hanya memancing satu masalah. Beliau hanya memancing satu masalah, kemudian seakan-akan beliau mengatakan kepada para penuntut ilmu, silakan cari masalah-masalah yang lain. Ya. Ini penjelasan tentang ucapan beliau fihi masa.
Tsumma qala al-musannifu rahimahullah ta'ala al-ula wa hiya min ahammiha wa huwa tafsiru tauhidi wa tafsiru syahadati wa bayyanaha bi umurin wadihatin. Masalah yang pertama, dan ini merupakan masalah yang paling penting, ya, kata beliau, dalam bab ini ada tafsir tentang tauhid, ya, sekaligus tafsir tentang makna lebih spesifik, tafsir tentang makna syahadat la ilaha illallah, ya. Dan dijelaskan di dalam ayat-ayat tersebut, ya, dijelaskan dengan perkara-perkara yang jelas, kata beliau, dan perkara-perkara yang jelas, tafsir tauhid. Maka kalau kita tes, apakah suara saya terdengar? Cek, suara saya terdengar. Soalnya di sini jaringannya kurang baik, ya. Saya beberapa kali jaringannya di sini kurang baik. Insya Allah. Terdengar. Baik. Ya. Ya. Baik. Tsumma qala al-musannif rahimahullah, minha ayatul Isra. Di antara tafsir tauhid ada pada ayat dalam surat Al-Isra yang dibawakan oleh penulis, ya. Bayyana fiha ar-radda 'ala al-musyrikin alladzina yad'una salihin. Di dalam ayat tersebut, ya, ayat yang mana? Ayat yang ulaikal ladzina yad'una, ya, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna, itu, ya. Jadi di dalamnya, kata beliau, terdapat bantahan kepada orang-orang musyrikin yang mereka menyembah, berdoa beribadah kepada orang soleh, ya. Kepada orang soleh, mereka beribadah kepada orang soleh, kepada para nabi, para malaikat, dan orang-orang yang dianggap soleh, para wali. Fafiha, kata beliau, fafiha bayanu anna hadza huwa syirkun akbar. Ketika kita sudah menyembah, berdoa, beribadah kepada orang-orang soleh, ya, apa bentuk doanya sudah dijelaskan di Qawaidul Arba, bahwasanya ketika kita menyeru ya Abdul Qadir misalnya, nah itu sudah bentuk ibadah, memalingkan ibadah. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ada penjelasan ini adalah perbuatan syirik akbar, syirik besar, syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, syirik akbar. Tsumma qala al-musannifu rahimahullah wa minha ayatu bara'atun. Di dalam di dalamnya juga, ya, di dalam masalah ini di antaranya di antaranya ada tafsir tauhid pada suratul Bara, surat At-Taubah, ya, surat At-Taubah, ya. Bayyana fiha anna ahlal kitab ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ya, yaitu ayat yang sudah dibawakan, yaitu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Dijelaskan di dalam ayat ini bahwasanya mereka ahlul kitab Yahudi dan Nasrani ini menjadikan rohib-rohib mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai Rob, ya, arbaban jamak dari Rob. Dan kalimat Rob ini kalimat yang idza ijtama'a iftaraqa, ya, wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau disebut sendiri
maka maknanya sudah termasuk ilah. Tapi kalau disebut bersamaan berbeda. Rob ini maknanya ya Rob, ya. Sayyid wal Malik wal Muslih li Jamil Asya, itu makna Rob. Nah, kalau sendirian maknanya ilah juga masuk. Jadi mereka ahlul kitab menjadikan rohib-rohib mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai ilah, sebagai sembahan selain Allah. Ya ini tafsirnya. Wa bayyana annahum lam yu'maru illa bi ay yu'badu ilahan wahida. Dan bahwasanya dijelaskan dalam ayat tersebut, mereka itu sebetulnya tidak disuruh, tidak diperintahkan kecuali agar mereka menyembah ilah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di mana tafsir tauhidnya? Di dalamnya ada nafyu wal isbat. Nafyu ada pada kata ya uh, ittakhadhu di ayat itu maksudnya tidak boleh menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, tidak boleh menjadikan apa selain Allah itu sebagai ilah, ya, ada larangan. Kemudian isbatnya mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah saja, Tuhan yang satu. Lam yu'maru, tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah saja. Ma'anna tafsiraha alladzi la iskala fihi, ya, bersamaan bahwasanya tafsir yang tidak ada keraguan padanya, tidak ada masalah di dalamnya, sudah pasti tafsirnya adalah apa? Ta'atul ulama'i wal ubbadi fil ma'siyah. Ya, ya mereka menjadikan rahib-rahib dan pendeta mereka sebagai Rob, itu maksudnya adalah bukan mereka menyembah ruku dan sujud, ya, tetapi mereka, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mereka mentaati ulamanya mereka dan ubad ahli ibadahnya mereka dalam maksiat. Ya. Ketika mereka para ulama tersebut mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian dia ikut menghalalkannya, ikut mengharamkannya dan meyakininya, nah, maka inilah perbuatan syirik, syirik ta'ah, syirkut ta'ah. Atau sebaliknya, mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu lalu dia pun mengikuti ulama tersebut. Ya. Nah, ini bahaya ya. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati terhadap pemimpin, para ulama dan lainnya. Jangan sampai apa yang keluar dari mulut mereka langsung kita yakini sebagai itu sebagai wahyu, ya, itu sebagai wahyu. Tidak boleh begitu. Apalagi perkara-perkara yang disebutkan adalah perkara ijtihadiyah, ya, perkara ijtihadiyah yang memungkinkan seseorang bisa tergelincir di situ, bisa salah. Jadi apapun kata ustadz, ya, apapun kata ulama itu tidak mutlak, tidak mutlak kebenarannya. Ya. Maka perlu hati-hati, jangan sampai seorang murid karena saking takzimnya kepada gurunya, sampai-sampai gurunya memfatwakan hal yang nyeleneh, dia juga ikut nyeleneh, ikut ikut meyakini ya apa yang diucapkan gurunya itu benar. Nah, ini nanti ada di tempatnya, ya. Insya Allah beliau akan membawakan babnya secara luas. La du'auhum iyyahum, ya. Jadi mereka bentuk syiriknya itu karena mentaati ulama dan para para ubad, ya, para ahli ibadah mereka dalam maksiat. Bukan mereka berdoa menyembah kepada mereka, bukan, kata Syekh. Ya, makanya ketika ayat ini turun, Adi bin Hatim berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami tidak sujud dan ruku kepada mereka dulu. Ya, kata Rasulullah,
Alaysa yuharrimu ma ahallallah, ya, atau yang seperti disabdakan oleh Nabi SAW, fatuhilluna aw fatuharrimuna, gitu. Bukankah mereka menghalalkan atau mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan dan kalian ikut mengharamkan? Bala, kata Adi bin Hatim. Nah, itulah ibadahnya, kata Nabi SAW. Hmm. Wallahu a'lam bishawab. Summa qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Wa minha qaulul Khalil alaihi salam lil kuffar. Di antaranya juga, di antara tafsir tauhid adalah ucapan Nabi Ibrahim alaihi salam al-Khalil, kekasih Allah, kepada orang-orang kafir. Ya, yang Allah hikayatkan dalam surat Az-Zukhruf, kata beliau, Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya saya berlepas diri dari sembahan kalian semua. Ya, dari semua sembahan kalian. Nah, ini nafyu. Ya. Illallazi fataroni. Kemudian isbat, mengisbat, menetapkan. Kecuali yang me, apa namanya, menciptakan saya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nggak berlepas diri dari Allah. Ya. Nah, ini innani bara'um mimma ta'budun, ini umum. Mau batu, mau matahari, mau bulan, mau orang soleh, mau malaikat, mau para nabi, ya, semua sembahan itu umum. Berlepas diri Nabi Ibrahim darinya. Dari mana kita bisa mengambil makna umum? Dari istisna, ya, illalladzi fataran. Kata para ulama, al-istisna mi'yarul am. Ya, ini dalam bahasa Arab, dalam susunan bahasa Arab, kalau ada istisna berarti pertanda kalimat sebelumnya itu kalimat umum. Jadi di dalam nafi wal isbat itu ada makna tauhid al-ayah. Summa qala al-musannif rahimahullah ta'ala, fastasna minal ma'budina rabbahu. Ya, Nabi Ibrahim mengecualikan dari semua sembahan itu Robnya. Jadi Robnya yang dikecualikan oleh Nabi Ibrahim. Ya, siapa Robnya? Allazi fatoroni, kata Nabi Ibrahim, yang menciptakan saya. Wa zakara subhanahu anna hadhil bara'ata fahadhil muwalata hiya tafsiru syahadati an la ilaha illallah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya baro ini, ya, berlepas diri ini, bentuk berlepas diri ini, dan mualah ini, ya, mualah lawannya baro, ya, wala dan baro itu merupakan tafsir syahadat, kalimat syahadat la ilaha illallah. Faqala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih, ya, la'allahum yarji'un. Dan Allah menjadikan kalimat tersebut, kalimat la ilaha illallah, kalimat yang kekal, ya, pada akhirnya. Semoga mereka kembali, maksudnya mengingat. Summa qala al-musannif rahimahullah, wa minha ayatul baqarah fil kuffari alladzina qala Allahu fihim wa ma hum bi kharijina minan nar. Di antara tafsir tauhidnya juga adalah ayat pada surat Al-Baqarah, ya, ketika menghikayatkan orang-orang kafir yang mereka, ya, yaitu orang yang Allah katakan kepada mereka bahwasanya mereka itu tidak akan bisa keluar dari neraka. Zakara annahum yuhibbuna andadahum kahubbillah. Allah menyebutkan orang-orang yang tidak mungkin keluar dari neraka itu adalah orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, sangat mencintai Allah.
Tetapi di sisi lain mereka juga mencintai selain Allah. Kecintaan mereka terhadap Allah itu sama dengan kecintaan mereka terhadap selain Allah. Ya. Kalau kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau kita pengen tahu sebesar apa cinta orang musyrikin kepada Allah, ya, maka lihat sejarah kata Ibnu Qayyim. Ketika Abdul Muthalib ingin membatalkan nazarnya, yaitu menyembelih anaknya yang ke-10 yaitu Abdullah, ya, ya, di mana Abdullah tersebut adalah abinya Nabi SAW, ya, ayahanda Nabi SAW. Ya. Ketika Abdul Muthalib ingin membatalkan nazarnya kepada Allah, ya, sampai-sampai rela menebus satu busur panah, satu anak panah dengan 100 unta kalau tidak salah. 100 unta, sedangkan ada 10 anak panah. Ya, ketika Abdul Muthalib ingin mengundi siapa yang harus disembelih, karena dia bernazar kalau saya punya anak 10 laki-laki semua, saya sembelih satu. Ya, maka anak yang ke-10-nya laki-laki. Dan dia mengundi siapakah yang akan disembelih dengan anak panah tersebut. Ya. Saking takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, saking mengagungkan Allah, saking mencintai Allah, ya. Sampai rela itu kalau zaman sekarang mungkin miliaran ya. Unta itu sampai ratusan, mungkin 1000. Itu miliaran zaman sekarang. Dikeluarkan, digelontorkan untuk menggagalkan satu nazar saja, ya, oleh Abdul Muthalib. Menandakan bahwa orang-orang musyrik di zaman dahulu sangat mengagungkan Allah. Lihat ketika Ka'bah mau direnovasi, ya, ketika Ka'bah mau direnovasi, Enggak. itu ada mereka takut, ya, mereka takut Udah bisa aja. Tiga. siapa yang berani me- merobohkan pertama kali Ka'bah. Dan mereka dorong-dorongan sampai ada orang yang berani, ya, satu orang yang berani. Kata mereka apa? Kita tunggu esok hari. Kalau dia mati, berarti kita jangan renov Ka'bah. Kalau dia masih hidup, kita renov. Ya, saking mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian mereka mengumpulkan donasi untuk membangun Ka'bah. Ya, kata mereka, jangan dari harta yang haram, harta riba, harta perjinahan. Pastikan untuk membangun Ka'bah harta yang halal. Ya, sehingga terkumpul sedikit, ya, uang halal yang berputar di mereka itu sedikit, ya, makanya Ka'bah itu tidak setinggi yang zamannya Nabi Ibrahim, ya. Waktu zaman Nabi Ibrahim Ka'bahnya tinggi, setelah direnov oleh orang-orang Quraisy jadi pendek. Kemudian juga Hijr Ismail itu harusnya masuk ke Ka'bah, tapi karena hartanya sedikit jadi Hijr Ismail di luar Ka'bah. Tetapi, kata Ibnu Qayyim, sebesar itu pula mereka mencintai sembahan mereka. Sembahan mereka selain Allah. Ya. Mereka sangat mencintai Allah. Tapi sebesar itu pula mereka mencintai selain Allah. Walam yudkhilhum fil Islam. Seperti itu pun, ya, keadaan mereka yang tadi digambarkan itu belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Belum. Ya. Sampai keluar miliaran segitu pun belum dikatakan Islam. Fakaifa biman ahabban nidda hubban akbara min hubbillah. Maka bagaimana dengan orang yang mencintai selain Allah lebih besar dari cintanya kepada Allah. Ya, lebih tidak berhak lagi menyandang nama Islam. Wa kaifa biman lam yuhibba illa nidda wahdah. Ya, maka bagaimana lagi dengan orang yang tidak mencintai Allah sama sekali?
yang dia hanya mencintai selain Allah saja. Seperti sekarang ya agama-agama selain Allah. Adakah mereka mencintai Allah? Tidak. Mereka mencintai Tuhan-Tuhan mereka, ya, dewa-dewa mereka. Lebih tidak berhak lagi ke dalam Islam dan lebih tidak bisa keluar lagi dari neraka. Ya. Walam yuhibballah. Dan maka bagaimana lagi dengan orang yang tidak mencintai Allah sama sekali? Ya. Maka ini ya eh, pendalilan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini sangat sangat dalam. Dan mahabbah ini ya kecintaan ini adalah porosnya ibadah. Ibadah tidak dikatakan itu sebuah ibadah kalau tidak ada mahabbah, kalau tidak ada kecintaan, ya. Dan kata-kata mahabbah, kata cinta dalam bahasa Arab ini ada banyak, ya, ada banyak padanannya kata cinta ini. Di antara kata cinta itu ada mahabbah, ada apalagi ada al apa itu ibadah, ibadah termasuk. Ya, ada khullah. Nah, khullah ini jenjang tertinggi. Ada khullah. Makanya yang dijadikan khalil, dijadikan kekasih itu tidak sembarangan. Ya, Allah mengangkat khullah itu hanya kepada Ibrahim dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Muhammad saja, kata Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya ya dia boleh mengambil khalil, maka latakhadtu Aba Bakrin khalili, maka saya akan mengambil Abu Bakar sebagai khalil saya, karena tidak boleh, ya, karena Allah melarangnya, maka saya tidak mengambil Abu Bakar menjadi khalil, karena khalilnya Nabi hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita, khalil kita, ya, khalilnya Allah juga. Jadi khalil kita adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para sahabat sering mengatakan haddatsana khalili, maksudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Khalil saya berkata, kekasih saya. Nah, ini khullah ini tingkat tertinggi, ya, dalam kata cinta. Di dalamnya juga ada al-ibadah, karena ibadah tidak ada tanpa cinta. Oleh karena itu Ibnul Qayyim rahimahullah dalam nuniyahnya, dalam qasidah nuniyahnya, beliau berkata, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi, ya, ghayatu hubbihi ma'adzulli abidihi wa huma qutbani. Dan ibadah kepada Ar-Rahman itu adalah puncaknya kecintaan, kata Ibnul Qayyim, puncaknya kecintaan dan puncaknya ketundukan. Nah, puncaknya ketundukan dan kehinaan itu. Huma wa huma qutbani. Dua ini, dua poros ini, cinta dan tunduk ini adalah dua kutub ibadah, kata Ibnu Qayyim, dua poros. Ya. Nah, dan eh, kata guru beliau, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya perbudakan yang sejati, perbudakan yang hakiki adalah perbudakan hati. Perbudakan yang hakiki adalah perbudakan hati, bukan perbudakan jism, bukan perbudakan badan, fisik, tapi perbudakan hati. Ya. Jadi adanya di hati. Oleh karena itu, kalau kita mencintai harta kita sampai ke hati, nah ini termasuk ada nau minal ibadah di dalam hati kita. Ya, misalnya kita meninggalkan harta kita di rumah, hati kita selalu tertawan oleh harta tersebut. Jangan-jangan harta ini bagaimana, jangan-jangan diambil dan lain-lain. Nah, ini ada nau minal ibadah. Hati kita tertawan oleh harta, ya, menjadi budak, budaknya harta. Ya, ketika kita membeli barang baru, misalnya mobil baru atau motor baru, diparkir di luar, ya, kemudian kita was-was, was-was terus. Ya, jangan-jangan tergores, jangan-jangan apa. Nah, ini ada nau minal ibadah. Ya. Jadi hati kita tertawan. Karena itu Nabi bersabda,
Ta'isa abdud dinar, celaka hambanya dinar. Nah, maksudnya hamba dinar itu orang-orang yang hatinya tertawan ya oleh harta. Juga mencintai mahabbah, mencintai manusia berlebihan. Mencintai manusia berlebihan. Misalnya saya tidak bisa membayangkan jika aku hidup tanpamu misalnya. Ya, kepada istrinya atau sebaliknya istri kepada suaminya. Ya, saya tidak bisa membayangkan jika hidup tanpamu. Saya mencintaimu sehidup semati. Nah, ini tidak boleh mencintai seseorang sampai ada di level ini, ya. Karena secara tidak langsung dia sudah menjadi budak pasangannya. Ya, ada salah satu dari ibadah tidak dikatakan syirik kecil atau syirik besar, tapi ada masalah ini di hatinya ya, ketika mencintai seseorang sampai sebegitunya. Atau dia mencintai anaknya sampai ke level mau anaknya nggak sholat, mau anaknya berbuat maksiat, cintanya tidak berubah. Nah ini ada masalah. Dia menjadi budak oleh anaknya, menjadi budak anaknya. Secara zohir orang tua itu bosnya ya, maksudnya dia yang mengatur anak. Tapi ketika hatinya sudah tertawan oleh anak sampai seperti itu, nah ini hati-hati bahaya ya. Ada nau dan cinta seperti ini tidak boleh dipersembahkan kepada makhluk ya, mencacati tauhid kita. Lalu bagaimana ya sebaiknya cinta kita kepada anak? Ya, jadi proporsional saja ketika anak kita berbuat maksiat, maka kita berkurang kecintaannya. Ketika anak kita bertambah soleh, beribadah tekun, mencari ilmu tekun, maka bertambah kecintaan kita terhadap dia. Ya, itu proporsional namanya kita mencintai orang karena Allah. Ya, uhibbuhu fillah namanya. Lillah. Mencintai orang karena Allah. Dan cinta ini dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Masalah cinta ini harus dibagi menjadi tiga. Ya, cinta dan benci ini. Ada makhluk Allah yang tidak boleh kita benci sama sekali. Bahkan sedikit pun kebencian, suudzon saja nggak boleh. Ya, harus cinta, benar-benar cinta. Siapa itu? Yaitu para malaikat, ya, kemudian para nabi dan rasul. Nggak boleh. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika iktikaf di masjid, ya, kemudian ada istrinya, salah seorang istrinya masuk. Ya, dan ada dua sahabat itu langsung keluar. Tadinya lagi duduk, tiba-tiba langsung buru-buru keluar. Ya, Nabi SAW tegur. Kata Nabi, ala rislikuma innaha Sofiyah. Ya, pelan-pelan jalannya. Ini istri saya, Sofiyah, kata Nabi Muhammad. Karena pakai cadar kan, nggak tahu para sahabat itu. Nah, sesungguhnya setan itu mengalir di aliran darah, kata Nabi SAW. Maka salah seorang sahabat mengatakan, Subhanallah ya Rasulullah. Ya, itu bentuk kasih sayang Nabi. Karena kalau ada suuzon kepada Nabi, mereka kufur. Ya, maka Nabi tegur, langsung klarifikasi di situ. Nah, kepada Nabi SAW nggak boleh ada suuzon. Kita harus cinta 100% pada para malaikat. Ya. Kemudian ada orang-orang yang harus kita benci. Nggak ada kecintaan. Ya, dalam bentuk apapun. Cinta di hati maksudnya ya. Yaitu orang kafir. Orang-orang kafir yang menyembah selain Allah. Ya, benci kita harus benci. Nggak boleh ada kecintaan. Ya, kalau kita bermuamalah, toleransi itu hanya hubungan antar masyarakat saja. Ya, namanya ukhuwah insaniyah saja. Ya. Maka jangan sampai kita kebalik ya kepada orang kafir kita cinta. Yang ketiga yaitu yang proporsional. Cinta kita itu proporsional yang tadi ke anak, ke istri, ke orang Islam itu proporsional. Ya. Dan sebenci-bencinya kita kepada orang Islam nggak boleh sampai ubun-ubun. Nggak boleh benci ke orang Islam sampai benci banget. Nggak boleh. Menghilangkan cintanya nggak boleh. Karena
sejelek-jeleknya dia masih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sesama muslimin saling membenci sampai ke bunuh-bunuh, nggak boleh. Nah, sedangkan dia ke artis-artis, misalnya artis-artis kafir, sampai ngefans, sampai ada lovers, ada haters. Nah, ini bahaya, cacat tauhid. Ya. Wallahu alam, wallahu alam bisawab. Kita selesaikan, ya. Summa qala al-musannifu rahimahullah wa minha qauluhu man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Hadis Nabi SAW, ya. Jadi siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan mengkafiri, mengingkari semua sembahan selain Allah, maka darahnya haram, ya, haram darahnya, dan hisabnya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud hadis ini? Wahada, ya, min a'zami ma yubayyinu makna la ilaha illallah. Ini sebesar-besar, ya, penjelasan tentang makna la ilaha illallah, ya. Fa innahu lam yaj'alit talaffudha biha asiman lidamihi wa mali. Jadi sekedar ngomong saja nggak menjadikan darah dan hartanya itu apa namanya, haram, ya, terjaga kalau sekedar ngomong saja. Bal wala ma'rifata maknaha ma'alafziha. Dan dia tidak mengetahui maknanya, ya. Bal walal iqrar bidzalika, dia tidak meyakininya, ya. Bal wala kaunahu la yad'u illa Allah wahdahu la syarikalah, ya, dia tidak mengerti bahwa Allah saja yang harus disembah, tidak ada sekutu baginya. Bal la yuharrimu maluhu wa damuhu hatta yudhifa ila dzalikal kufra bima yu'badu min dunillah, ya. Bahkan dia tidak mengharamkan harta dan darahnya sampai dia disifati eh, disifati yang demikian itu karena dia mengkafiri, ya, karena dia mengingkari apa yang disembah selain Allah. Fa in syakka au tawaqqafa, kalau dia ragu atau dia berhenti, lam yahrumu maluhu wala damuhu, ya, dia tidak haram, tidak diharamkan harta dan darahnya, ya. Fayalaha min mas'alatin ma ajallaha wa yalahu min bayanin ma awdahahu wa hujjatin ma aqta'aha lil munazi'. Ya, jadi intinya kata Syekh, tidak sekedar diucapkan, tetapi di sana ada syaratnya yang 7 yang sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, ya. Bahwasanya ada syarat-syarat la ilaha illallah, yaitu ilmun yakinun wasidqun, ya. Oh, apa? Kemudian mahabbatun wasidqu kama wal inqiyadu, ya, yang dalam satu bait syair, ana lupa bait syairnya itu, ya. Jadi dia mengilmui, meyakini, menerima konsekuensinya dan yang lainnya. Syarat-syarat la ilaha illallah. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.